Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hermalia, NPM 2021 kelas D, Unit Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam tentang kaidah-kaidah hukum Islam. A. Prinsip-prinsip hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam di antaranya yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang-orang yang sedang berpergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang beda. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undang belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal yang telah ia perbuat dengan hukum itu sampai mendapatkan predikat takwa. A. Kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Najhair bahwa kaidah dalam hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai kemudaratan, itu dapat dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah, ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat diketahui dalam kitab Asy-Syabah wa An-Nakhair. Larangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Syuyuti. Kemudian ditambahkan lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mujallalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. A. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satibi mengatakan bahwa doktrin muqayyid asy-syariah dalam kelanjutan dan memperkembangkan dari konsep maslahah
Tujuan hukum Islam Muqasyid Asy-Syariah: yang pertama, memelihara agama; yang kedua, memelihara jiwa; tiga, memelihara akal; keempat, memelihara kehormatan; kelima, memelihara harta kekayaan. Baik, hanya sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.